Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Adapun video ini saya ajukan sebagai salah satu syarat dan tugas karya ilmiah. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizali Rais MPD selaku dosen mata kuliah karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, jurusan Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Takengon. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Siswa Terhadap Pelayanan Ketatausahaan di Sekolah MTSS Arul Kumer. Latar belakang masalah ini yaitu, dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan kepuasan siswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga administrasi atau tata usaha sekolah untuk meningkatkan kepuasan siswa terhadap pelayanan ketatausahaan di Sekolah MTSS Arul Kumer, tempat penyelenggaraan ini. Di mana sekolah ini masih merupakan sekolah swasta sehingga masih kurang peminatnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi terhadap proses kepuasan pelayanan ketatausahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam objek penelitian itu. Sekolah dapat mengambil kebijakan yang mampu menunjang mutu pendidikan dengan perbaikan atas hal-hal yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan yang diberikan kepada siswa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan feedback yang lebih baik dari pelanggan untuk tetap eksis dan menarik banyak pelanggan. Karena pada saat ini pendidikan sangat dibutuhkan bagi semua orang, mengingat di masa sekarang perubahan yang terjadi pada dunia, khususnya dunia pendidikan yang merupakan aspek penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sangat berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam dunia pendidikan, sekolah dapat dikatakan berkualitas dan bermutu jika mampu memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif dan efisien karena adanya persesuaian dengan kebutuhan siswa. Di samping itu, apabila sekolah tidak mampu memberikan kualitas layanan pendidikan disebabkan karena mutu yang diberikan kepada siswa kurang disenangi oleh pelanggan itu sendiri, maka pendidikan yang sedemikian itu merupakan dapat disimpulkan yaitu pendidikan itu sangat tidak akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan pribadi individu tersebut karena proses pelayanannya yang kurang baik. Maka produk yang akan dikembangkan atau ditawarkan tidak akan berkembang atau bahkan bisa dikatakan mundur dan berimbas pada kurangnya peminat pelanggan dan pada akhirnya sekolah atau lembaga tersebut bisa tutup. Rumusan masalah dan penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh kepuasan siswa terhadap pelayanan ketatausahaan di Sekolah MTSS Arul Kumer. Landasan teorinya yaitu tata usaha. Tata usaha adalah secara umum merupakan penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis atau pengumpulan data, mencatat, mengelola, menggandakan, menyimpan, dan mengirimkan data dan sebagainya dalam hal keuangan dan dalam perusahaan atau organisasi maupun negara. Semua hal yang berhubungan dengan tulis-menulis dan pencatatan data merupakan tanggung jawab dari tata usaha itu sendiri. Tata usaha sebagai unsur tenaga kependidikan harus mampu memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang membutuhkan pelayanan tersebut. Bagian tata usaha baik di sekolah, kantor, atau instansi lainnya merupakan salah satu bagian yang paling sering dikunjungi dan paling sibuk karena sangat sibuk di dalamnya. Mulai dari pendaftaran siswa baru, pengurusan berkas karyawan, pengurusan berkas kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kepuasan. Kepuasan adalah suatu kondisi di mana keinginan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Setiap layanan yang diberikan dinilai memuaskan apabila layanan tersebut dapat memenuhi keinginan seseorang. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan
yang disediakan, maka layanan tersebut dapat dikatakan atau disimpulkan sebagai suatu layanan yang tidak efektif dan tidak efisien. Meningkatkan kepuasan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem layanan-layanan yang disediakan. Yang ketiga yaitu pelayanan. Menurut Kotler, beliau menyebutkan bahwa pelayanan ialah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah dalam pelayanan yaitu yang kita ketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang dibutuhkan seseorang. Namun, pengertian pelayanan adalah suatu usaha pelayanan pelayanan kebutuhan, suatu usaha melayani kebutuhan orang lain, yaitu apapun kebutuhan orang, kita melayaninya dengan baik sehingga menimbulkan feedback yang lebih baik lagi. Yang kedua, yang selanjutnya itu kerangka pikir. Adapun alur kerangka pikir yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas layanan sebagai variabel X. Alur yang digunakan untuk mengukur variabelnya yaitu keandalan, ketanggapan, bukti langsung, jaminan, dan empati. Dan kepuasan siswa atau pelanggan sebagai variabel Y. Alur yang digunakan untuk mengukur variabelnya yaitu kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian secara kuantitatif karena berdasarkan teori yang telah ada, kemudian dibandingkan dengan kondisi lapangan dan data yang diperoleh berupa angka-angka serta pengelolaannya menggunakan statistik. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan April dan lokasi penelitian dilakukan pada sekolah Madrasah Sanawiyah sekolah swasta Arul Kumur. Populasi dan sampelnya yaitu populasinya seluruh siswa dan siswi sekolah MTSS Arul Kumur, dan sampelnya yaitu seluruh kelas 3 siswa dan siswi MTSS Arul Kumur tahun 2022. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama survei pengamatan. Nah, peneliti melakukan survei terlebih dahulu di awal untuk mendapatkan gambaran bahwasanya apakah penelitian yang akan dilakukan ini atau diteliti ini cocok oleh peneliti yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga itu angket. Peneliti menyebar angket secara tidak langsung kepada siswa kelas 9 di MTSS Arul Kumur dan diajukan untuk mengambil data sampel dari keseluruhan populasi. Peneliti menggunakan skala Likert yang diberikan skor 5, yaitu yang pertama SS sangat setuju diberi skor 5, selanjutnya S setuju diberi skor 4, selanjutnya RG ragu-ragu diberi skor 3, selanjutnya TS tidak setuju diberi skor 2, selanjutnya STS sangat tidak setuju diberi skor 1. Yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi berarti menyelidiki seperti menyelidiki buku-buku, catatan-catatan harian, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya itu pengujian instrumen. Nah, untuk memperoleh data yang relevan, maka diperlukan alat untuk mengambil data yang dipertanggungjawabkan, yaitu alat ukur yang valid dan reliable. Yang di sini yaitu uji validitas. Rumusnya RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali sigma XY kuadrat kurang sigma XY dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya, RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N yaitu banyaknya subjek yang dikenai tes. Sigma XY adalah jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y butir soal. Sigma X adalah jumlah seluruh skor X, sigma Y adalah jumlah seluruh skor Y.
Bila RXY di bawah R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Penelitian ini memerlukan butir-butir soal dengan kriteria valid, sehingga butir-butir yang tidak valid akan dibuang. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode atau kali tes dengan teknik alpha Cromba. Kuesioner dinyatakan reliable jika nilai alpha lebih besar dari 0,6. Perhitungan uji reliable dengan menggunakan teknik alpha Cromba menggunakan rumus yaitu R11 sama dengan dalam kurung K per K kurang 1 dan dikali 1 kurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Keterangannya, R11 adalah reliabilitas instrumen, K adalah banyaknya butir pertanyaan, sigma SI kuadrat jumlah varian skor tiap-tiap item, ST kuadrat adalah varian total, dan 1 adalah bilangan konstanta. Nah, teknik analisis data yang pertama uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, peneliti melakukan uji korelasi product moment. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel apakah ada hubungan atau tidak dengan jenis data keduanya adalah sama, yaitu rasio atau interval yang berdistribusi normal. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma X N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangan RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N adalah banyaknya subjek yang dikenai tes. Sigma XY adalah jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y butir soal. Sigma X adalah jumlah seluruh skor X. Sigma Y adalah jumlah seluruh skor Y. Yang kedua yaitu regresi sederhana. Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, yaitu pengaruh kinerja pegawai tata usaha dikatakan dengan X terhadap kinerja kualitas layanan dikatakan dengan Y, dengan menggunakan rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A bilangan konstanta, B koefisien regresi atau slope. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yang kedua yaitu koefisien determinan. Koefisien determinasi adalah ukuran atau besaran yang menyatakan tingkat kekuatan hubungan dalam bentuk persen. Kontribusi variabel independen dalam hal ini adalah kinerja tata usaha dikatakan dengan X terhadap variabel dependen yaitu kualitas layanan dikatakan dengan Y. Koefisien ini disebut koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat ditentukan dengan rumus yaitu KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Keterangan R sama dengan koefisien K, KP sama dengan koefisien determinasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.